Dalam Islam kita nggak boleh korupsi. Korupsinya merajalela. Dalam Islam, laki-laki yang berjual mencari nafkah untuk keluarganya, setiap uang yang disetorkan ke istrinya itu pahalanya lebih besar daripada keringat dan darah para syuhada, lebih besar daripada orang yang membebaskan para budak. Itu dalam Islam gitu. Jadi, tapi karena si ustadznya, saya mohon maaf ya, sekuler, dia menganggap bekerja itu duniawi, sedangkan ngaji itu ukhrawi. Padahal yang saya bilang tadi, mengaji bisa duniawi, bisa ukhrawi, tergantung niatnya. Dan kerja, saat dia mengatakan bahwa ini untuk keluarga saya karena untuk bayar kontrakan, bayar sewa rumah itu, maka itu jelas itu adalah untuk kehidupan akhiratnya. Dunianya iya, akhiratnya iya. Dalam Islam nggak pernah dipisahkan yang kayak gitu. Nah, jadi apa? Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, apakah kita hanya akan mendapatkan di akhirat saja? Ya, tidak. Kalau misalkan kita menjalankan syariat Islam, kan dijanjikan sama Allah pasti akan makmur dan penuh keberkahan. Siapa bangsa yang menjalankan Islam, yang taat kepada Allah, maka kemakmuran akan datang padanya. Nah, taatnya itu apa? Dia bukan hanya urusan akhirat, yang pasti urusan dunia. Misalkan gini, Indonesia adalah negara kedua yang paling religius menurut PMW Research. Kedua paling religius. Pertama Mesir. Nah, gimana paling religiusnya? Karena pas ditanya, kami sangat peduli pada ajaran agama. Tapi walaupun paling peduli pada ajaran agama, buang sampah di mana-mana. Ya syariatnya mana? Katanya peduli pada agama. Di dalam Islam dilarang buang sampah sembarangan. Itu syariatnya di mana? Dilanggar aja. Dalam Islam kita nggak boleh korupsi. Korupsinya merajalela. Dalam Islam, tempatkan seseorang itu pada tempatnya. Siapa institusi atau lembaga atau negara yang dikuasai bukan oleh orang ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Gitu kan? Sekarang, orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin Indonesia, banyak diantaranya yang nggak kompeten. Orang baca visi misi hanya baca, nggak ditahan dulu, kan baca aja, karena nggak ngerti. Nah, itu artinya apa? Katanya negara Islam, tapi nggak mau menjalankan syariat Islam. Kalau mau menjalankan syariat Islam, ya semuanya. Nah, biar apa? Biar makmur. Coba kalau misalkan seandainya masyarakat Indonesia itu tidak korupsi, makmur. Seandainya masyarakat Indonesia itu suka membaca, makmur. Seandainya di Indonesia tidak ada sampah yang bertebaran di mana-mana, pariwisata naik 100 kali lipat. Kita itu komandan ini sudah sangat indah, tapi kenapa tidak laku sebagai pariwisata, hanya di Bali yang laku? Karena apa? Karena tata kotanya tidak tertata, sampah bertebaran di mana-mana, atau sampah dibakar itu ciptakan polusi baru. Itu di mana penegakan syariat Islam ya? Coba seandainya syariat Islam terapkan, itu hilangkan semuanya. Tapi kan katanya bakar sampah itu bukan bagian dari syariat Islam, karena itu kan ekonominya. Nah itulah masalahnya, sekularisme itulah yang pada akhirnya membuat kita ketika kita taat agama, kita malah meninggalkan dunia. Karena yang tadi itu. Jadi kalau misalkan taat pada agama, insya Allah semuanya pasti akan baik. Tapi kita tidak memilih itu. Karena apa? Ya karena taat pada agama itu berarti ziarah kubur ke makam para wali. Ya itu bagian dari ibadah, boleh bagian dari ibadah. Tapi saya mohon maaf ya, saya waktu datang ke makam ziarah para wali itu, banyak yang nulis maksa. Di sini ada. Nah itu kan gimana syariat Islamnya gitu. Ada orang yang mau bangun masjid di pinggir jalan ngemis-ngemis. Kan dalam Islam nih, dalam Islam pengemis itu hanya boleh dalam 3 hal kan. Kalau punya hutang, kita nggak ada kesempatan bayar. Kalau kita miskin, sampai nggak ada untuk dikasih untuk makan. Kemudian ada satu lagi yang saya lupa. Tapi berarti apa? Berarti renovasi masjid itu nggak boleh ngemis-ngemis. Tapi kita demi masjid kita nyari sebab kan jadi nggak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya malu-maluin.